Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara. Salam. Hari yang indah yang Tuhan karuniakan bagi kita, dan anugerah Tuhan dan kasih karunia-Nya mendahului kehidupan kita hari ini. Saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Yeremia pasal 17 ayat 5-8. Demikian bunyinya. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Siapa dia? Dia adalah pribadi yang mengandalkan kekuatan hanya pikiran dan tenaganya, bekerja tanpa Tuhan, berkarya tanpa Tuhan, berjalan tanpa Tuhan. Semuanya orientasi pada dirinya, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Bagaimana supaya kita dapat tegar dalam kesulitan dan pergumulan hidup? Pertama, kita harus menyadari bahwa kita di dunia ini memang diperhadapkan pada kesukaran. Firman Tuhan katakan, "Aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala." Itu artinya memang kita adalah kecil, kita lemah, dan kita sederhana, dan kita diperhadapkan kepada berbagai-bagai pergumulan dan masalah. Firman Tuhan tidak katakan orang percaya itu seperti gajah, harimau, singa, banteng, atau buaya yang besar, yang kuat, tapi kita bagaikan anak domba di tengah-tengah serigala. Hal ini mengatakan bahwa memang kita menghadapi kesukaran, menghadapi bahaya, kita menghadapi penderitaan, kita menghadapi kesesakan, kesukaran, bahkan penganiayaan. Kekuatannya bukan pada diri kita, tetapi pada kehadiran Tuhan. Kekuatannya bukan pada diri dari domba-domba itu, tetapi pada kehadiran Sang Gembala Agung, yaitu Yesus. Bahkan Rasul Paulus katakan, orang percaya kepada Kristus itu harus sadar bahwa ia menghadapi atau diperhadapkan pada penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, pedang, pemerintah-pemerintah, bahkan kuasa-kuasa, serta maut. Tapi kasih Allah melebihi dari semuanya itu. Kuasa-kuasa penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, pedang, pemerintah-pemerintah, kuasa-kuasa yang lain, bahkan maut, tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Ya, kita adalah umat pemenang. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kegagahan kita, bukan karena kehebatan kita, tetapi oleh Dia yang telah mengasihi kita, yaitu Yesus. Mengasihi kita, Dia yang telah mengasihi kita. Tidak sama Dia yang akan mengasihi kita. Itu berarti kasih Allah sudah dinyatakan dan akan dinyatakan. Kasih Allah sudah diberikan dan akan tetap tersedia bagi setiap orang yang mengasihinya. Itu sebabnya firman Tuhan hari ini, yaitu umat tegar di masa sukar. Diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Mengandalkan itu berarti
percaya sepenuhnya kepada Tuhan, berserah penuh sepenuhnya pada Tuhan, yakin sungguh-sungguh, tidak bimbang, tidak ragu, sungguh-sungguh menaruh harapannya pada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, harapan pada Tuhan, tak kala kita memiliki pengharapan, maka kita akan berjuang dan kita akan bertahan. Firman Tuhan katakan di sini bahwa kehidupan orang percaya itu disamakan dengan pohon. Pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya, melewati, menembus batu-batuan, mencekam ke dalam. Itu sebabnya harapan bukan berarti tidak ada rintangan, tetapi harapan itu akan menghasilkan sebuah kemenangan, perjuangan, kekuatan, dan sukacita. Tidak mengalami datangnya panas terik bukan berarti tidak ada panas terik. Panas terik tidak mempengaruhinya, panas terik tidak menentukannya, panas terik tidak menguasainya, panas terik tidak menguasai dirinya, dan daunnya tetap hijau. Tidak khawatir dalam tahun kering dan tidak berhenti menghasilkan buah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, inilah kondisi dan posisi orang yang percaya pada Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan, hidup dalam pengharapan, dalam kesenangan, kegembiraan, semangat, antusias, dan sukacita. Ada seorang anak umur 8 tahun jalan bersama dengan bapaknya sepanjang 7 km. Anak 8 tahun merasa sendi-sendi tulangnya terasa copot, otot-otot kakinya terasa pegal, pinggangnya terasa mau patah. Dia melihat ke depan. Dialah Joko, anak 8 tahun usianya. Dia katakan pada papanya, "Pak, masih jauh perjalanan kita. Apakah jalannya semua berbatu-batu? Apakah jalannya semuanya licin dan berlumpur?" Apa jawab bapaknya? "Ayo jalan pelan-pelan. Kesini, kamu Bapak gandeng. Bapak tuntun. Lihatlah itu, bunga indah-indah." Merasa capek dan khawatir karena perhatian tertuju pada jalan yang sulit, yang licin dan yang berlumpur. Tetapi kita akan mendapatkan kekuatan, mendapatkan semangat baru, karena kita melihat Bapa kita yang tersenyum, menggandeng dan menuntun tangan kita, dan terulur untuk bersama-sama dengan kita. Bahkan kita melihat bunga-bunga yang indah bertebaran di kanan kiri perjalanan kita. Itu sebabnya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tatkala engkau mengalami kesukaran, jangan fokus pada besarnya kesukaran itu, tetapi alihkanlah pandanganmu pada kehadiran Tuhan, kuasa Tuhan, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, kasih Tuhan yang tidak pernah berubah. Maka engkau akan dikuatkan dan perjalananmu akan menyenangkan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih karena kasih-Mu mendahului kehidupan kami dan anugerah-Mu menuntun setiap langkah kehidupan kami. Ajari kami terus memandang-Mu, ajari kami terus setia pada-Mu, dan ajari terus kami taat padamu, berjalan bersama-sama dengan Engkau. Tuhan, tolonglah kami tatkala kami menghadapi kesukaran yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Kami tidak fokus terpusat pada kesukaran itu, tapi kami boleh memalingkan pandangan kami, melihat, merasakan dan menikmati kehadiran Tuhan, kuasa Tuhan, dan kasih karunia Tuhan, dan kebaikan Tuhan. Sehingga perjalanan kami akan menyenangkan, dan perjalanan kami akan menggairahkan, dan kami tetap semangat, bersukacita di dalam Engkau. Kuatkan dan teguhkanlah kami, agar kami setia di dalam Engkau. Demi Yesus Kristus. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih sayang Allah Bapa serta persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai dan memberkatimu hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat bekerja, selamat berkarya, Tuhan beserta dan memberkatimu hari ini dan selamanya. Amin.